istilah kata, bentar ya. Oke, istilah kata mungkin dalam melakukan sebuah pekerjaan ya, kadang kita merasa jenuh, kadang kita merasa sangat semangat sekali, bahkan tidak jarang juga kita merasa sangat, aduh kok capek sekali ya, kok lelah sekali ya. Nah itu kira-kira kalau dari Mbak Cindy sendiri gimana tuh? Kalau dari saya Pak, mungkin melakukan hal-hal yang disenangi sih Pak, agar membangun Ya, lagi mood-nya, kayak gitu sih Pak. nah oke, berarti ke arah apa nih? Ke arah mood ya berarti ya. Jadi menjaga stabilitas mood itu kan menjadi sangat penting ya, karena apa sih? Karena ketika kita moodnya tidak stabil ya, naik atau turun, nanti itu akan berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas kita. Nah, bagaimana cara menjaga agar mood kita ini bisa tetap stabil ya? Tapi sebelum saya melangkah ke tips ya, sebaiknya kita apa ya istilahnya ya, kita kenali dulu lah. Kita kenali dulu gimana sih mood itu kok bisa naik, kok bisa turun, kok bisa tinggi banget, kadang suatu ketika juga bisa rendah sekali. Nah, mungkin ini bisa sedikit buat teman-teman ya. Jadi mood itu dipengaruhi oleh segala sesuatu yang kita konsumsi. Jadi konsumsi itu bukan semata-mata makanan ya, bukan makanan doang ya konsumsi ya. Jadi tampilan yang kita mungkin tayangan yang kita tonton, musik yang kita dengar, atau informasi-informasi yang kita lihat atau dengar itu bisa mempengaruhi mood kita. Tidak jarang kan kita ketika misal nih saya sendiri ketika dalam bekerja tiba-tiba saya merasa down ya atau semangat kerjanya turun. Lalu terkadang saya juga akhirnya mendengarkan musik kan, musik yang membuat semangat, akhirnya mood kita kan balik lagi ya. Seperti itu ya. Pernah dialami nggak sama teman-teman? Kalau dari saya sih sering Pak kayak gitu, kadang Sering tiba-tiba ya. mood-nya Oke. iya naik turun. Karena tergantung Ya, dengan situasi dan kondisi ya Pak. ya benar. Nah, makanya mood itu bisa kita maintenance ketika apa yang kita konsumsi itu yang membuat kita kembali semangat lagi. Nah, ini ada beberapa tips nih dari saya nih untuk menjaga mood agar bisa stabil nih. Mungkin. Nah, yang pertama yaitu menempatkan diri kita dalam lingkungan yang atau komunitas yang mendukung. Jadi lebih ke arah gini, kita punya komunitas, usahakan komunitas yang kita ikuti itu adalah komunitas yang sifatnya positif. Di mana kita ketika misal nih ada sebuah permasalahan, ada sebuah kendala mungkin di pekerjaan atau di kehidupan sehari-hari, kita punya komunitas yang selalu support, yang selalu mendukung kita. Jadi bukan malah menjatuhkan. Terkadang kan kita bisa jadi ya misalkan nih di sebuah pekerjaan nih ada masalah misalkan dengan si A. Kita curhat nih sama segeng kita. Nah, geng kita ini lebih ke arah mana nih? Lebih ke arah positifnya atau lebih ke arah negatifnya? Misalnya andai kata positifnya, ya udah memang mungkin sifatnya si A itu seperti itu ya. Coba kamu pelajari dulu, coba kamu apa ya istilahnya ya, kamu coba sesuaikan dulu. Jadi memberikan inputan-inputan yang positif. Tapi kalau lingkungan kita sebaliknya yang negatif, ya yang jadi oh iya si A ini mesti kayak gitu ya, pasti kayak gitu ya. Akhirnya kan larinya ke situ ya, ke hal-hal yang kurang bagus ya. Nah, itu tips dari saya yang pertama. Jadi tempatkan diri kita dalam lingkungan atau komunitas yang positif. Tuh. Lalu yang kedua, filter setiap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Karena seperti tadi yang saya bilang, jadi mood itu juga salah satu faktornya adalah dari apa yang kita konsumsi. Seperti tadi, kalau kita sering mendengarkan musik-musik sedih, akhirnya jatuhnya ke sedih juga, toh. Kalau kita lagi semangat, kita
setel atau kita putar lagu-lagu yang bersemangat seperti itu, Mbak Cindy. Lalu ini yang terakhir sih dari saya, tips yang terakhir dari saya nih, yang ketiga nih. Tips yang terakhir dari saya yaitu tingkat komitmen awal ketika teman-teman memulai perjalanan ini. Jadi sering sekali saya sendiri pun ketika di tengah jalan itu terkadang itu tadi yang saya bilang kinerjanya menurun dan lain sebagainya. Lalu cepat-cepat saya ingat, oh ya, saya di sini itu di awal saya berkomitmen untuk seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya nanti nggak tahu dari mana tiba-tiba mood kita kembali lagi baik. Seperti itu, Mbak Cindy. Mungkin dari ketiga tips itu yang bisa saya kasih dari saya. Nah, mungkin ada dari narasumber lain mungkin yang bisa bantu kasih tambahan mungkin Mbak Cindy. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Andi atas tips-tipsnya yang sudah diberikan malam hari ini. Cukup bermanfaat ya Pak. Tapi nih Pak, misalnya saya mau tanya nih, kalau misalnya ada di suatu komunitas yang positif, tapi orang-orangnya ini ada yang ke arah negatif nih, jadi sangat berpengaruh ke mood kita nih. Apakah kita harus memaklumi atau bagaimana nih Pak, kalau menurut Pak Andi? Maksudnya Karena itu kan tadi dalam satu iya tadi kan menempatkan diri ya Pak komunitas, dalam komunitas positif, komunitasnya positif, namun mungkin ada orang-orang yang masih kurang positif gitu Pak. Mungkin menurut Pak Andi gimana tuh Pak? Kalau sepengalaman saya nih ya, kita kan sharing ya, sepengalaman saya itu kalau memang di situ lingkungannya positif, itu insya Allah semuanya positif sih Mbak. Mulai dari kegiatannya, mulai dari tim-tim atau istilah kata ya, anggota-anggota yang ada di situ, itu yang saya tahu kalau memang itu positif, itu ya positif semua sih. Kalaupun memang ada yang salah satu mungkin ya yang negatif mungkin ya pasti ada lah ya. Cuman kalau saya bilang ya nanti justru malah yang negatif itu malah jadi positif sih, karena lingkungannya overall secara mayoritas dia positif. Seperti itu. Oke, siap Andi. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari rekan sekalian atau ada Atau Pak sharing Beni? aja kan? Di sini ada Kan Pak kita Beni. sharing ya sifatnya. Selamat malam Pak Beni. Mungkin monitor Pak Beni. Halo, selamat malam. Ya, malam Pak. Apa kabar Pak? Maaf saya jadi lagi OTW, jadi saya tidak on kamera ya, tapi saya monitor. Ya, Pak. Iya, boleh Pak. Mungkin dari Pak Beni, kedengeran ya? Pak? Iya, kedengeran. Mungkin dari Pak Beni ada tambahan tips lainnya Pak? Iya, tadi saya monitor kok. Ya, intinya mungkin gini ya. Kalau tadi sudah sudah dijelaskan sama Pak Andi, sebenarnya mood hampir similar atau istilahnya tuh anonimnya persamaannya, sinonimnya maksudnya itu dengan emosi, atau orang bilang kan mood saya nggak enak, orang bilang moody, jadi tingkat gejolak emosi. Nah, tingkat gejolak emosi, jadi bahasan ini juga tidak terlepas dari waktu kita bahas emotional quotient atau kedewasaan emosi ya. Nah, salah satu penyebab dari emosi itu naik turun itu juga tidak terlepas dari satu organ di dalam diri kita, yaitu hati. Jadi kalau orang lagi hatinya enak, orang bilang itu ya pengaruhnya ke emosi, dan moodnya juga enak atau tidak, misalnya down atau tidak. Beda dengan kecerdasan yang sifatnya intelijen atau otak. Nah, hati ini memang seperti Pak Andi tadi sangat pengaruh dari suasana juga gitu. Makanya tadi lingkungan itu pengaruh. Namun memang secara lahiriah manusia itu kan
punya bawaan lahir sendiri-sendiri. Makanya waktu kita belajar karakter, ada tingkat emosi orang yang fluktuasi atau orang bilang moody. Dikit-dikit gampang gampang kena pengaruh dari lingkungan gitu ya. Lingkungan nggak enak dikit, gampang reaktif gitu. Jadi tingkat gejolak hatinya tuh berbeda-beda, lebih gampang kena pengaruh. Tapi ada juga yang relatif lebih stabil. Intinya cara merespon tiap manusia tuh berbeda. Ada yang istilahnya itu ketika ada suasana yang sama dialamin oleh dua orang yang berbeda, kadang-kadang reaksinya juga berbeda. Jadi ada yang relatif lebih stabil karena mungkin sebenarnya itu mungkin bisa jadi yang diresponnya itu mungkin sama ya, tapi meresponnya itu berbeda karena tingkat kedewasaan emosinya tadi dan karakter tipikal emosinya berbeda. Jadi karakter emosi itu kan ada yang saya pernah bilang kalau seperti sanguinis dan melankolis biasanya fluktuatif, tapi kalau plekmatis dan koleris biasanya lebih stabil. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa teman, nanti mungkin Pak Andi sudah ada pokok bahasanya. Jadi semacam namanya itu orang kalau teman-teman mengenal namanya mood booster. Jadi ternyata mood itu juga bisa di-manage atau emosi juga bisa di-manage untuk mengantisipasi walaupun kita tipikalnya mungkin gampang moody, tapi ketika kita memanage dengan mood booster tadi atau semacam booster itu penguat supaya agar lebih stabil. Jadi kita bisa lakukan beberapa treatment. Itu sih. Nanti kalau mungkin treatmentnya seperti apa mungkin kita lebih bisa kupas lagi lah. Mungkin itu tambahannya sekilas dari materinya Pak Andi tadi. Baik Pak Beni. Ya, terima kasih Pak Beni atas penambahannya. Ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Atau cukup segitu aja? Cukup mungkin Mbak Cindy dari Pak Beninya mungkin ya. Mungkin lebih ke arah sekarang sesi mungkin ada teman-teman yang mau sharing atau seperti apa mungkin dari rekan-rekan yang lain. Oke, baik. Terima kasih Pak Beni dan Pak Andi. Mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada sharing terkait cara-cara atau tips lainnya. Ini ada pertanyaan nih Pak Andi dari Mbak Farah ya. Pak, kenapa ada orang yang mudah kesenggol moodnya dan ada yang biasa aja menghadapi situasi yang nggak mengenakan? Itu gimana tuh Pak menurut Pak Andi? Mungkin bisa dibantu dijawab Pak. Lebih ke arah mana nih? Berarti karakteristik orang ya tadi ya. Ada seseorang yang misalkan disinggung A gitu, ada yang langsung bereaksi, ada yang misalkan sama-sama disinggung A, ada yang biasa aja sifatnya ya. Iya, itu mungkin ya, sensitif mungkin ya. Pak moodnya. Sensitif ya, oke. Sepertinya sensitif Pak. Iya. Mungkin lagi sensitif kayaknya ya. Enggak sih, lebih ke arah gini. Tadi kan sudah dijelaskan Pak Beni juga secara singkat. Jadi kalau saya bilang ya, lebih ke arah karakteristik bawaan sih memang. Dan ini mungkin bisa diubah, tapi memang butuh effort atau waktu yang agak lama. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke karakteristik masing-masing person ya kalau saya bilang. Itu yang pertama. Kalau yang saya tahu yang pertama itu. Yang kedua adalah kalau saya bilang itu selain karakteristik bawaan dari lahir juga lebih ke arah ini sih. Ruang lingkup ya, lingkungan juga bisa mempengaruhi. Lingkungan dan juga ibarat kata kalau saya bilang itu mainnya kurang jauh kalau saya bilang ya istilahnya. Jadi ketika kita sudah misal nih sudah pernah mungkin menjelajahi di daerah A, daerah B, daerah C, nanti lama kelamaan mungkin karakteristik bawaan kita yang tadinya misalkan nih
sensian banget ya, sedikit senggol langsung marah-marah atau seperti apa, nanti lambat laun itu akan bisa berubah. Jadi memang faktor lingkungan ya juga ikut mempengaruhi selain karakteristik bawaan dari dia lahir. Mungkin itu, Mbak Cindy. Oke, baik. Terima kasih, Pak Andi. Mungkin untuk Mbak Farah, apakah sudah cukup jelas jawaban dari Pak Andi? Ada mungkin dari Atau yang bisa lain? sharing nih, mungkin nih, bisa sharing mungkin. Mungkin saya bisa ngasih tambahan atau tanggapan, Boleh, Mbak silakan Bu Cindy. Santi. Silakan Bu Santi. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi kalau dari pertanyaannya Mbak Farah tadi, sebenarnya di sini, Mbak sedikit ya, Pak Andi ya. Iya, Jadi monggo, sebenarnya monggo, kan untuk sharing. karakter mood itu ada dua. Ya, itu di sini itu ada bad mood dan mood disorder. Itu beda. Jadi istilahnya itu kalau bad mood itu adalah kondisi mood seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan tapi sifatnya sementara. Nah, kalau yang pertanyaannya ke Mbak Farah tadi, bisa jadi seseorang itu mengalami yang namanya mood disorder. Di mana mood disorder itu adalah mood yang terjadi karena adanya kondisi mental seseorang. Jadi sehingga dari kondisi mental itu yang mempengaruhi kondisi emosional penderitanya. Dan ini disebut juga namanya gangguan sebenarnya, gangguan mental atau gangguan emosi. Nah, sebenarnya kalau bahasa emosi sendiri itu harus dibedakan. Emosi itu sebenarnya bukan hanya negatif. Emosi itu ada emosi positif dan emosi negatif. Emosi negatif, positif itu seperti apa? Bahagia pun itu juga bagian dari emosi. Tapi namanya emosi positif. Senang, happy itu emosi positif. Tapi kalau emosi negatif itu ada marah, sedih, itu emosi negatif. Nah, orang yang terlalu sensitif itu biasanya dia kena yang namanya disorder mood di situ. Kenapa? Karena umumnya dia stres, depresi, mungkin juga hampir mayoritas adalah pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak mengenakan, yang melekat di pikirannya sehingga membuat orang tersebut sering gampang untuk tersulut emosi. Sebenarnya di situ. Itu sih jawabannya. Terus penyebabnya apa kalau bad mood? Kalau penyebabnya sendiri ya banyak hal. Jadi rasa bersalah, mungkin juga karena kondisi penolakan terhadap sesuatu, atau sedang lapar pun bisa jadi itu sebagai pemicu adanya bad mood juga. Itu. Nah, tapi kalau mood disorder itu lebih parah lagi. Karena pengalaman-pengalaman masa lalu dia traumatis yang ditumpuk-tumpuk sehingga dia gampang sekali emosi. Itu sedikit sih sharingnya itu aja. Nah, bagaimana merilisnya atau istilahnya merubah orang seperti itu? Ya, karena caranya banyak, tapi karena ini sesinya Pak Andi, saya hanya kasih penjelasan sedikit terkait itu tadi. Oke, baik Bu Santi. Terima kasih banyak Bu Santi atas tambahannya. Mungkin ini saya lanjutkan lagi, ada yang bertanya ya. Dari Bu Anita ini. Pak, benar nggak pernah ada yang bilang makanan tertentu bisa menjadi mood booster? Kalau ada contohnya makanan apa dan mengapa demikian? Mungkin bisa dibantu Makanan jawaban. ini ya, makanan yang membuat mood booster ya. Ya. Kalau bagi saya sih semua makanan bisa membuat saya mood booster ya, Bu. Terus gimana? Ini karena Pak Andi suka makan mungkin ya. Semua makanan jadi mood booster. Iya, ya mungkin memang ada, mungkin bukan lebih ke arah makanannya ya kalau saya bilang ya. Mungkin sesuatu yang terkandung di dalamnya. Kayak semacam apa ya, kayak mungkin vitamin, mineral, atau hal-hal yang terkandung di dalamnya itu yang dapat memicu kita untuk apa namanya, berekspresi menjadi lebih positif atau lebih negatif sih. Kalau saya sih lebih ke arah situ. Jadi bukan makanannya kalau saya bilang, tapi komponen yang ada di dalamnya. Misal nih apa ya?
coklat mungkin ya, tadi sekilas saya kelihatan coklat bisa membuat bahagia. Nah, itu mungkin ada komponen atau komposisi yang di dalam coklat itu yang bisa membuat kita kembali on lagi. Mungkin seperti itu sih, Mbak Cindy. Atau kalau dari saya pribadi nih, saya lebih suka makan makanan yang pedas nih. Ketika saya makan pedas, itu berarti langsung mood saya meningkat. Yang tadinya lemes, begitu kena pedas langsung semangat lagi. Oke, siap Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Tapi tadi kalau makanan pedas, makanan pedasnya nggak ada, jadinya makin bad mood atau gimana tuh Pak? Atau Wah, dari yang lain tuh? ya. Itu tadi ada yang jawab makanan gratis katanya. Makanan gratis selalu enak. Iya. Jadi ya itu tadi sih, tergantung sih Mbak Cindy. Kalau saya bilang yaitu pasti dalam suatu makanan itu atau ada zat atau enzim yang mengandung atau yang bisa merubah mood kita. Seperti itu. Oke, baik Ya, Pak Andi. Ya. betul ya, itu jadi apa namanya, beberapa kandungan makanan tertentu memang seperti yang Pak bilang itu mengandung apa ya, zat kimia tertentu yang direspon tubuh itu membuat tubuh itu lebih seger misalnya, atau lebih melek ya, kayak kopi misalnya ya, karena mengandung kafein kayak gitu ya, atau beberapa hal lain yang memicu organ tertentu yang kayaknya yang seperti. Oke, baik Pak Beni, terima kasih atas tambahannya. Untuk Bu Anita, berarti apakah sudah jelas Bu untuk jawabannya dari Pak Andi dan juga dari Pak Beni? Atau mungkin dari yang lainnya ada yang ingin bertanya lagi? Berarti itu bukan mitos ya, Mbak Cindy ya? Berarti itu memang beneran ya? Iya, betul. Bisa jadi. Mungkin dari makanan yang paling disukai, supaya nanti mood-nya jadi naik lagi. Iya, itu yang mau saya pertanyakan itu, apakah mood itu berasal dari kesukaan dari si konsumennya, orang yang mengkonsumsi, atau memang semata-mata makanan tertentu yang memang ada zat-zat khusus, mulai dari mungkin pengolahan atau apa ya. Mau saya tanyakan sebenarnya mood itu dari kandungan makanan itu atau dari suasana hati orang. Kalau misalnya tadi Pak Andi dengan pedas, moodnya udah naik. Belum tentu aku dikasih pedas moodnya naik, yang ada asam lambung naik, bukan moodnya naik. Nah, kayak gitu. Jadi yang benar itu memang makanannya ya. Makanannya yang mengandung zat-zat yang bikin mood itu jadi naik, bukan karena kesukaan. Benar nggak sih Mbak Cindy? Atau aku salah kesimpulan? Mungkin dua-duanya betul sih ya Bu, karena kan balik lagi ke pribadinya masing-masing ya. Ada yang mungkin dari kesukaan, ya kan Bu, kayak tadi. Mungkin ada yang dari makanannya, bisa jadi kan pas lagi ya nemu makanan yang belum pernah dicoba nih ternyata enak, itu kan siapa tahu bisa bikin mood jadi naik lagi. Mungkin bisa jadi seperti itu. Iya. Jadi kalau misalnya kategori makanan gratis tadi itu berarti memang kesukaan ya, bukan karena kandungannya. Gitu Bisa ya. jadi. Oke, thank you. Tiap orang pasti pengen lah Bu dapat makan gratis. Iya. Oke. Thank you Pak Andi, thank you Pak Beni, terima kasih. Terima kasih Bu Anita. Ya, lanjut lagi. Ini ada pertanyaan nih dari Mas Ahmad. Mood booster itu tiap karakter orang itu bisa berbeda-beda atau sama Pak? Silakan mungkin Pak Andi bisa dibantu dijawab Pak. Mood boosternya ya berarti ya, lebih ke arah mood boosternya ya. Jadi kalau saya apa ya istilahnya, dari beberapa sumber yang saya tahu, mood booster setiap orang itu memang berbeda-beda, Mbak Cindy. Tergantung memang dari karakteristik orangnya, yang pertama, yang kedua juga dari apa yang dia suka. Jadi misal nih, saya suka lagu-lagu yang aliran-aliran rock gitu misalkan ya. Dengan mendengarkan lagu itu saya move on lagi. Nah, ada juga orang yang mungkin
suka mendengar lagu-lagu yang melo, justru malah bisa buat dia semangat kan juga ada. Nah, jadi kembali lagi sih Mbak Cindy, kembali lagi ke karakteristiknya masing-masing person ya. Karena semuanya itu kan punya ciri khasnya masing-masing. Iya, oke baik Pak Andi. Berarti balik lagi ya Pak ke kebiasaan mungkin ya, atau bisa jadi ke Benar, kebiasaan orang-orang ya Pak untuk balikin betul. mood-nya lagi. Nah, terima kasih Pak Andi. Ini ada yang nanya lagi nih Pak. Tip maintenance mood dalam bekerja agar tetap happy dan fokus ketika situasi dan kondisi bekerja tidak memadai. Mungkin bisa diinfokan Pak tipsnya, bisa tolong dijawab. Tips tadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, yang ada 3 itu ya. Jadi yang tempatkan diri kita di dalam lingkungan atau komunitas yang positif, filter setiap hal-hal yang kita lihat, kita dengar, atau yang kita rasakan. Lalu yang ketiga adalah komitmen sih, lebih ke arah komitmen saya pribadi sendiri. Ketika memang ya tidak bisa dipungkiri juga ya, ketika saya sendiri pun pada saat bekerja itu terkadang mood saya juga lagi turun. Nah, ketika ada dalam kondisi seperti itu, saya yang paling saya ini itu yang ketiga sih, yang ke komitmen. Kita lebih ke komitmen. Jadi apa sih yang sudah saya lakukan, apa sih yang sudah saya kejar sampai sejauh ini? Masa iya saya harus menyerah sampai di tengah jalan? Rugi dong saya apa yang saya lakukan dari awal sampai dengan sekarang. Seperti itu sih Mbak Cindy. Dan mungkin nih bisa jadi rekomendasi untuk rekan-rekan, mungkin impian ya. Mungkin yang keempat saya tambahi impian ya. Jadi teman-teman pastilah ya, semuanya pasti punya impian yang ingin dicapai. Nah, bayangkan impian itu ketika kita sudah berhenti, kita sudah istilahnya setengah jalan, sudah terus tiba-tiba berhenti dan tidak melakukan apa-apa, kan ya rugi banget gitu loh Mbak Cindy. Jadi lebih ke arah itu sih kalau dari saya pribadi. Ingat komitmenmu untuk memulai awal kamu di sini itu seperti apa. Lalu impianmu, apakah kamu mau menyerah sekarang sedangkan impianmu masih belum terwujud atau tercapai. Kalau dari saya sih itu mood booster saya. Selain makanan tadi ya. Oke, siap Pak Andi. Baik, ini saya lanjut ya Pak. Ada pertanyaan lagi dari Pak Fatih. Kenalkan saya anak metal, kalau moodnya lagi jelek biasanya pengen dengar lagu metal, tapi lingkungan saya nggak suka metal-metal. Jadi mau nggak mau dengerin pakai headset aja, tapi kayak kurang bisa menjadi merubah mood. Apakah saya harus ke hutan lompat-lompat sendiri supaya mood balik lagi atau gimana? Jadi lingkungan tidak mendukung ini ya, Mbak Cindy ya berarti ya. Iya, mungkin nggak sejalan mungkin Pak Nggak kesukaannya. sejalannya lingkungan sekitar ya. Mungkin yang dimaksud itu gini sih, pertanyaannya itu kayaknya yang dimaksud tuh gini loh. Dengan suka lagu metal, mungkin ya kalau saya terjemahkan apa namanya, istilahnya itu maunya itu kan jingkrak-jingkrak atau wah kayak gitu ya. Jadi istilahnya ngikutin alur lagu gitu ya Pak ya. Sehingga untuk memberikan ketika nanti khawatirnya Pak Fatfi ketika dia jingkrak-jingkrak di situ teman-temannya bilang agak aneh nih pakai handset sendiri jingkrak-jingkrak gitu. Jadi apa tadi pertanyaannya, apakah saya harus mungkin gitu ya. Nah, kalau dengan emotion juga pengaruh dengan motion. Contoh kayak gini, pernah nggak teman-teman apa namanya saat misalnya senam, misalnya kita lagi senam atau joget kayak gitu ya, yang jelas senam lah ya. Kalau kita senam atau orang olahraga lagi gerak gitu ya, misalnya lagi main basket, terus biasanya ketika orang main basket itu atau senam tadi jarang orang bisa apa namanya merengut itu apa bahasa Indonesianya Berut. mukanya Cemberut, bad mood gitu ya. Cemberut. Nggak pernah ada orang yang cemberut. Ya cemberut. Jadi
orang yang lagi senam itu nggak pernah cemberut. Pasti walaupun katakanlah dia lagi galau, lagi nggak enak, pasti ketika dia gerak aktif, bahkan beberapa gerakan-gerakan itu membuat semua metabolisme tubuhnya gerak, itu juga akan menjadikan mood booster. Jadi mood booster yang paling gampang itu adalah gerak. Nah, gerak terus bersosialisasi. Coba aja teman-teman yang lagi cemberut, kalau kita ajak pada di awal dia akan cenderung cemburu dan lebih ikut juga vibe-nya, vibrasinya akan terpengaruh lebih ceria. Nah, hal-hal ini penting. Jadi kalau kita bilang mood booster itu dari bagaimana tubuh kita mengolah gerakan agar kita bisa mencari pola untuk bangkit, terus juga dengan sosialisasi, dengan kita mungkin sendiri tidak menyalurkan itu kepada hal yang bisa membuat kita terpengaruh seperti yang Pak Andi bilang tadi ya, lingkungan itu, sehingga lingkungan kita ketika positif, kita juga akan positif. Mungkin maksudnya Pak Fatwisis itu yang saya tangkap. Oke, baik Pak Beni. Terima kasih Pak Beni sudah ditambahkan untuk menjelaskan. Berarti untuk Pak Fatih sudah cukup jelas ya dari yang sudah dijelaskan oleh Pak Andi dan juga Pak Beni. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nadia. Bagaimana membaca rekan kerja atau customer yang mungkin auranya sedang bad mood, lalu bagaimana menghadapinya? Bisa dibantu dijawab, Pak Andi? Jadi bagaimana menghadapi customer yang lagi bad mood? Ya, juga membaca rekan kerja, mungkin auranya sedang bad mood. Membaca rekan maksudnya kerja untuk melihat gitu ya? Iya. Bagaimana? Halo? Iya, ya Pak Andi. Mungkin ini maksudnya, jadi customer-nya ini kayak gimana ya Pak? Antara bad mood nggak bad mood mungkin Pak. Bad mood tapi nggak mau nunjukin bad mood mungkin Pak. Nah mungkin menghadapi orang seperti itu bagaimana Pak? Berarti ini ada dua pertanyaan ya kalau saya ini ya. Jadi yang pertama bagaimana bagaimana menghadapi tahu rekan kerja kita itu lagi bad mood atau rekan kerja sama customer ya berarti ya. Iya, terus cara menghadapinya bagaimana? Karena kan takutnya nanti jadi serba salah ya Pak menghadapinya. Ya kalau saya bilang sih kembali lagi ke profesional ya kalau rekan kerja ataupun customer ya. Jadi ya kita bertindak berperilaku juga sesuai dengan profesional ya. Jadi apa yang kalau memang misal nih ada rekan kerja misalkan kita ada satu tim nih, di dalam satu tim itu misal kita ada target nih dari pimpinan misalkan ya. Jadi ada salah satu teman kita yang lagi bad mood misalkan nih. Ya udah mau nggak mau ya gimana? Kita juga bagi-bagi bagi-bagi tugas ya. Kalau nggak mau ya lebih ke arah itu sih Mbak. Kalau saya sih lebih ke arah kembali lagi ke profesionalisme sih. Jadi ya kamu boleh bad mood, tapi tetap kerjaan juga harus dikerjakan. Mungkin kalau ada yang seperti itu, mungkin yang bisa dilakukan pendekatan ini sih, pendekatan personal sih sebenarnya. Jadi mungkin dideketin one by one, misalkan kita ajak ngobrol atau seperti apa, seperti itu sih. Kamu kenapa? Ada apa? Ada masalah apa? Cerita dong. Siapa tahu kita bisa bantu. Kan nggak enak juga kan satu tim yang lainnya pada seneng-seneng, pada happy-happy, kok kamu nggak seneng sendiri. Ada apa? Seperti itu. Biasanya sih dari kepalanya sih yang harusnya ngerangkul seperti itu. Ditanyain, atau mungkin dari teman terdekatnya lah, misalkan Mbak Cindy mungkin kan juga punya teman dekat nih dalam ruang lingkup pekerjaan. Nah, mungkin bisa cerita di situ, atau mungkin dirangkul, yuk ada apa yuk cerita, siapa tahu saya bisa bantu atau mengurangi beban yang mungkin kamu ini. Nah,
customer ini gimana ya? Mungkin Pak Benny lebih masternya nih kalau melihat customer itu bad mood atau enggak bad mood ya. Ini mungkin bisa dibantu Pak Benny untuk dibantu Iya. ditambahkan. Sebenarnya mungkin simpel untuk cara membaca ya, teman-teman. Kalau yang udah terbiasa berinteraksi, pasti kita sudah tahu lah kode-kode bahasa tubuh atau body language seseorang untuk menandakan suasana hati ya. Kalau kita bilang kan emosi tadi, yang seperti tadi dikupas juga ditambahkan oleh Bu Santi tadi, kan ada yang sifatnya emosi. Emosi itu kan ada emosi yang sifatnya happy, ada emosi yang sifatnya rendah atau sedih misalnya. Kalau teman-teman lihat aja ya, kenapa orang bisa mengartikan atau mewakilkan representasi emotikon. Sebenarnya kan kita bisa melihat emotikon yang seperti mulutnya U, berarti dia lagi happy. Emotikon U kebalik, U-nya yang di bawah, berarti dia sedang sedih. Jadi kalau kita lihat ekspresi orang lagi sedih, lagi cemberut, lagi istilahnya itu matanya mengedip sebelah. Nah, itu kan ada maknanya. Kalau teman-teman lihat itu di emotikon, itu semuanya tuh ada ekspresi. Ekspresi yang boleh dibilang itu tidak bisa dibohongin, bahwa tubuh itu juga merespon bagaimana suasana hati, sehingga direpresentasikan dalam bentuk emotikon atau bentuk bahasa face. Nah, itu kita bisa melihat bahkan ketika itu bisa dijadikan sebuah istilahnya tuh database. Misalnya orang lagi mengkerut kayak gitu ya, lagi berpikir, itu seperti apa? Orang lagi mikir kan ada tuh, liatin orang lagi mikir itu emotikonnya gimana. Orang lagi marah seperti apa. Kadang-kadang orang nggak bisa dibohongin, dia lagi emosi marah, wajahnya pun memerah misalnya ya. Nah, di situ kan kelihatan tuh pucat dan lain sebagainya, misalnya warnanya direpresentasikan warna orang sakit. Teman-teman udah familiar lah menggunakan emotikon. Nah, itu bisa sebenarnya emotikon itu bukan ngarang, tapi dia disimpulkan dari berbagai ekspresi orang. Nah, dari situ teman-teman bisa melihat kode-kode, atau kalau dalam bahasa, kalau misalnya spesial khusus untuk sales, ada namanya buying signal. Bagaimana sinyal tubuh orang yang hot prospect, orang yang tidak need kayak gitu ya. Dari intonasi, dari ekspresi itu terlihat orang-orang mana yang interested atau antusias, mana orang yang sebenarnya sangat tidak, atau kebalikannya, atau tidak antusias. Mungkin itu paling gampang teman-teman lihat beberapa ekspresi-ekspresi di emotikon, atau beberapa kartun-kartun kan kelihatan di situ. Misalnya mulutnya seperti apa, matanya seperti apa, dahinya dan lain sebagainya. Mungkin itu aja tambahannya. Ya, baik Pak Benny atas tambahannya. Mungkin dari Pak Andi ada yang mau ditambahkan lagi, Pak? Udah cukup sih Mbak Cindy. Oh, Jadi cukup udah ya. dijelaskan sama Pak Benny juga. Oke, baik. Berarti untuk Mbak Nadia, apakah jawabannya sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Nadia? Terima kasih Mbak Nadia. Ini lanjut Pak, ada satu pertanyaan lagi dari Pak Fatwi. Minta tips buat handle temen atau rekan kerja atau pasangan orang lain yang moody. Mungkin seperti yang sudah dijelaskan tadi ya Pak, atau mau ditambahkan lagi Pak dari pertanyaan ini? Maksudnya gimana ya Mbak Cindy ya? Jadi ya mungkin bagaimana? Ya, ini untuk handle, mungkin untuk yang tadi sih Pak, merangkul lagi teman kerja atau pasangan yang lagi moody, lagi bad mood mungkin Pak. Seperti itu, karena mungkin nanti akan berpengaruh ke ruang lingkup atau ke orang lain, seperti itu. Mungkin bisa dibantu Pak? Ya, itu tadi sih Mbak Cindy ya. Jadi kita ajak ngobrol one by one.
Mungkin karena mungkin kan orang itu kan nggak berbeda ya karakteristiknya masing-masing ya. Ada yang mungkin dia nyamannya hanya mungkin berdua, ngobrol berdua, atau mungkin ada juga orang yang lebih nyaman kalau dia ngobrol atau kumpul sama banyak orang. Jadi kalau tips dari saya sih ajak ngobrol sih, coba apa namanya, gali apa sih sebenarnya yang lagi dipikirkan, atau ada masalah atau kendala apa sih yang lagi apa namanya dia alami, seperti itu sih. Nah, cuman memang di sini memang ada satu keterampilan khusus ya kalau saya bilang ya. Karena tidak semua orang, tidak semua pasangan kita itu mau open ke kita. Jadi tipsnya adalah bagaimana orang itu bisa nyaman ke kita. Jadi bagaimana orang itu bisa terbuka dengan kita. Jadi kita buat orang itu nyaman dulu dengan kita. Seperti itu. Jadi kalau orang itu sudah nyaman sama kita, sudah trust dengan kita atau percaya dengan kita, nanti secara sendirinya dia akan open ke kita. Seperti itu sih. Cuman memang ini butuh skill khusus ya untuk bisa yang seperti ini itu. Sudah cukup ya Pak Andi untuk penjelasannya. Terima kasih Pak. Baik, untuk Pak Fatki berarti sudah cukup jelas ya Pak untuk yang sudah dijelaskan dari Pak Andi. Mungkin dari rekan kalian masih ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin ada yang mau sharing atau menambahkan terkait tips atau lain-lainnya. Sambil nunggu teman-teman, mungkin saya tambahkan dikit ya, Mbak Cindy, terkait pertanyaan Pak Fatfi, misalnya bagaimana mereaksi rekan-rekan yang mungkin moody ya, yang gampang berubah moodnya, atau rekan atau pasangan dan lain sebagainya. Intinya gini, ada yang mungkin bisa kita respon, tapi satu titik tertentu lebih bagus kalau kita juga tidak terlalu reaktif, karena mood itu sesuatu yang sifatnya temporer. Misalnya orang itu lagi sedih itu tidak ada yang sedih yang permanen. Sehingga ketika kita bahaya, ketika misalnya suatu pasangan kita atau mungkin teman kita lagi sedih terus kita reaksi berlebihan, akhirnya bisa jadi hal itu tambah merusak. Sehingga ada baiknya biarkan aja mereka untuk pada satu titik tertentu dia kembali di mood yang baik, dan akhirnya suasana itu jadi lebih enak gitu. Misalnya contoh kita ke customer itu kadang-kadang mungkin pas kita tidak tepat, moodnya tidak tepat, mungkin dia marah-marah, tapi jangan berarti ketika dia marah-marah terus kita simpulkan udah deh kalau gitu saya nggak akan hubungin dia lagi. Nah seperti itu kan akhirnya jadi sifatnya emosi itu tidak ada yang permanen. Sifat emosi itu tidak ada yang permanen. Artinya jangan mudah menyimpulkan seseorang yang moodnya lagi tidak stabil. Jadi tidak stabil ini biarkan aja. Ada titik di mana ketika orang emosinya lagi tidak baik, itu biarkan aja, nanti suatu titik tertentu ketika kita tidak kita ladenin, maksudnya itu dia akan mungkin pada satu titik stabil dia akan baik lagi ke kita. Mungkin itu aja sih sedikit tips tambahan. Oke, baik Pak Beni. Mungkin ada dari rekan lainnya yang mau menambahkan? Halo, aku mau sharing dong. Oh, Mbak Sita ya, boleh Mbak? Iya, mengenai mood naik turun ya, menurut aku ini berhubungan dengan kesehatan mental sih. Karena jujur aku juga orang yang moodnya naik turun sebelumnya, tapi karena memang ternyata itu berhubungan sama kesehatan mental sendiri. Jadi mood naik turun itu banyak penyebabnya yang kayak disebutin tadi sama Bu Ari Susanti ya, masalah mungkin masa lalu atau tekanan dan lain-lainnya, dan ini tuh perlu dikonsultasiin sama dokter. Jadi pasti apa yang kita rasain sekarang ini ada penyebabnya. Nah, mungkin bisa dikonsultasiin ke psikiater atau
psikologi, nanti bisa dikasih treatment tersendiri buat ngatur mood kamu gitu. Kayak tadi Mbak Anita bilang kalau misalnya moodnya suka naik turun ya, mungkin pasti ada masalah terhadap diri kamu yang belum selesai gitu sama diri kamu sendiri. Dan itu sebenarnya bisa sembuh, dan sembuhnya juga itu butuh proses, nggak langsung gitu aja sih. Itu aja sih dari aku. Oke, baik. Mbak Syifa, terima kasih banyak atas sharingnya. Ini ada dari Pak Am ya. Just sharing nih, ada satu keadaan yang bisa membuat mood booster naik dan ini sangat menular, yaitu antusias. Ya, betul banget, Pak. Saya setuju sih, Pak. Mungkin dari Pak Andi, ada tambahan lagi nggak, Pak, kira-kira? Sudah cukup sih Mbak Cindy kalau dari saya, cuman yaitu tadi beberapa tips tadi mungkin bisa diaplikasikan oleh teman-teman supaya ke depan teman-teman bisa jauh lebih produktif ya, lebih lebih nggak terlalu moody lah ya kalau saya bilang ya. Jadi bahaya juga nih, mood kadang naik kadang turun, itu juga bahaya juga. Jadi yang bisa mengelola mood kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain sebenarnya. Orang lain hanya sebagai perantara aja mungkin, atau sebagai penguat. Tapi intinya yang paling penting adalah dari kitanya sendiri. Seperti itu. Mungkin terakhir dari saya, Mbak Cindy. Oke, baik Pak Andi, terima kasih banyak. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 ya, pas pukul 8 lebih, mungkin kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan dulu ya, mumpung masih ada waktunya. Dari Pak Andi pun boleh ya Pak, kalau misalnya masih ada yang bertanya ya Pak. Boleh, monggo silakan diatur aja Mbak Cindy. Oke, sebelum itu mungkin ini dilanjut untuk sesi foto dulu ya Pak. Mungkin untuk rekan-rekan bisa nyalakan kameranya. Oke. Terima kasih Pak Andi, Mbak Cindy, Pak Beni atas materinya hari ini. Kita akan lanjutkan ke sesi foto. Yang belum nyala kameranya, monggo dinyalakan dulu. Oke, kita mulai foto dari yang halaman pertama dulu ya. Oke, di halaman pertama 3, 2, 1. Oke, kita lanjutkan ke yang halaman kedua. Dinyalakan kameranya. Oke, bentar masih ada yang loading. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Mas. Ya, baik, terima kasih. Ini dari Pak Tito, perbanyak istighfar adalah salah satu tips jitu untuk mengkontrol mood kita setiap harinya. Ya, betul banget Pak. Ini kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin dari Pak Andi ada satu atau dua kata penutup Pak, atau motivasi singkat untuk rekan-rekan lainnya sebelum saya tutup acara ini. Oke, apa ya kata-katanya ya? Mungkin ini ya, ketika kita lagi bad mood atau lagi nggak mood, ingatlah apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan itu harus diwujudkan. Jadi ketika kalian pada saat kondisi turun atau drop,
Ya itulah, saran saya ingat impiannya teman-teman ya. Ingat impian kalian, ingat komitmen kalian, kalian sudah mungkin setengah jalan, jadi sangat eman sekali atau sangat sayang sekali ketika itu dikorbankan untuk tidak dilanjutkan. Mungkin itu aja Mbak Cindy dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Andi, Pak Beni malam ini untuk materinya. Jadi intinya mungkin jangan pernah menyerah ya untuk mencapai kesuksesan hanya karena kita nggak bisa mengontrol mood kita. Karena itu akan berpengaruh baik dari diri sendiri maupun ke orang lain ya nantinya. Jadi harus tetap ingat komitmen awal agar kita bisa mencapai sebuah kesuksesan. Ya, alhamdulillah sudah tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bisa bermanfaat ya di masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Terima kasih Pak Beni, Terima kasih Pak Andi. Terima kasih semuanya. Thank you teman-teman semuanya.